Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita mulai diskusi siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mau mendiskusikan tentang menganalisis tematika karya ilmiah. Untuk yang pertama, jurnal 1 dengan judul Dampak Kecanduan Internet atau Internet Addiction pada Remaja. Silahkan bagi yang mau menyampaikan, saya persilahkan. Saya izin menyampaikan pendapat saya. Yang pertama, judul karya ilmiah dengan judul Dampak Kecanduan Internet atau Internet Addiction pada Remaja. Yaitu penulisnya Siti Nurina Hakim, Alifatullah Al-Yuraj dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Struktur artikelnya yaitu judul yang pertama yaitu sistematikanya, judul artikel spesifik dan efektif, dan kurang lebih 150 karakter. Menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas, penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Yang analisisnya yaitu judul sudah spesifik alias merujuk, sudah benar, kurang dari 150 karakter yaitu 59 karakter. Namun, harusnya judul ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata. Yang kedua, struktur artikel yaitu nama penulis dan afiliasi. Sistematikanya tertulis nama lengkap masing-masing penulis, alamat masing-masing penulis termasuk alamat pos lengkap, telepon, dan alamat email. Analisisnya, nama lengkap masing-masing penulis lengkap dengan email masing-masing. Alamat penulis ada yaitu Fakultas Kedokteran, Psikologi, UMS. Namun, tidak ada informasi terperinci untuk biodata penulis seperti alamat. Sekian menurut saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silahkan bagi yang mau menambahkan. Belum ada. Mungkin cukup. Cukup. Dilanjutkan untuk yang mau menyampaikan bagian abstrak dan seterusnya. Saya persilahkan. Saya izin menyampaikan ya. Silakan. Ya, silahkan Mbak Titian. Mulai dari abstrak, untuk sistematikanya penulisan abstrak di Quizlet itu, penulisan abstrak terdiri dari 96 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan pada halaman yang terpisah terdiri dari satu paragraf. Untuk analisanya itu, di sini itu terdiri dari 96 kata, artinya sudah benar, tidak melebihi 150 kata. Sudah menjelaskan detail atau sudah sesuai susunan, yaitu tujuan, metode, temuan, dan nilai. Kemudian untuk kata kunci itu terdiri dari 3 kata kunci dan tidak melebihi maksimal, mencerminkan yang penting dalam artikel, ditulis setelah abstrak. Untuk analisanya, kata kunci maksimal 5 dan di artikel sudah terdapat 3 dan sudah mencerminkan apa yang penting di dalam artikel. Mungkin dari saya itu, apa teman-teman yang ingin menambahkan? Silahkan, apakah ada yang ingin menambahkan atau bisa kita lanjutkan untuk ke bagian yang selanjutnya? Dari saya bisa lanjut. Baik, untuk bagian yang selanjutnya, bagian pendahuluan, silahkan siapa yang mau menambahkan? Aku Mbak Bin. Ya, silahkan Nurul. Untuk pendahuluan, sistematikanya terdiri dari apa tujuan dari penelitian ini, mengapa Anda melakukan penelitian, bagaimana
bagian utama artikel harus dimulai dengan bagian pengantar yang memberikan rincian lebih lanjut tentang tujuan makalah, motivasi, metode penelitian, dan temuan. Pendahuluan harus relatif non-teknis, namun cukup jelas bagi pembaca yang berwawasan untuk memahami kontribusi naskah. Untuk analisanya sudah lengkap dengan adanya tujuan penelitian, alasan melakukan penelitian, dan rencana pemecahan masalah. Ada beberapa kesalahan penggunaan spasi. Untuk metode penelitian, sistematikanya metode yang digunakan cukup jelas dan penulisan metode sudah ringkas dan jelas. Untuk analisanya, sudah terdapat pengambilan sampel berupa deskripsi sasaran, konteks penelitian, unit analisis, pengumpulan data, dan profil responden. Itu cukup. Baik, terima kasih untuk Nurul. Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, jika tidak ada, akan saya teruskan untuk bagian hasil dan pembahasan. Untuk sistematikanya, penulisan hasil dalam jurnal cukup rinci dan terdapat 5 paragraf di dalamnya. Untuk analisisnya, hasil disajikan dengan 3 tabel yang tidak lebih dari 5. Kemudian bagian kesimpulan, sistematikanya pada bagian ini penulis menyajikan kesimpulan singkat dari hasil penelitian yang dengan saran bagi peneliti tingkat lanjut atau pembaca umum. Kemudian analisanya sudah menyajikan kesimpulan singkat dari hasil penelitian dengan saran bagi peneliti tingkat lanjut dan pembaca umum. Kemudian untuk daftar pustakanya, sistematikanya jurnal terdapat 22 sumber, analisanya terdapat daftar pustaka yang serupa dengan guideline. Kemudian untuk bagian ucapan terima kasih, tidak terdapat tulisan terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal pertama. Bisa kita lanjutkan untuk jurnal kedua atau ada yang ingin menanggapi, teman-teman? Lanjut jurnal kedua. Baik, kita lanjutkan untuk jurnal yang kedua, hubungan antara penggunaan internet dengan gangguan pola tidur pada mahasiswa PSIK Unitri Malang. Silahkan yang mau menyampaikan. Ya, saya mau menyampaikan jurnal kedua, judulnya hubungan antara penggunaan internet dengan gangguan pola tidur pada mahasiswa PSIK Unitri Malang. Untuk struktur artikelnya, pertama judul, sistematikanya penulisan judul dalam jurnal terdiri dari 13 kata dan menggunakan huruf kapital bold, ukuran font 12, spasi 1,5, serta jarak antara judul dengan nama penulis adalah 1,5. Dan untuk analisanya, sesuai dengan guideline, yaitu maksimal 15 kata, huruf kapital semua, bold, dan menggunakan font 12. Kemudian, untuk nama penulisnya, penulis Erni Diarti Anisuningsih Wahidyanti Rahayu H. Mahasiswa Program Studi Ilmu Perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Untuk nama penulis, penulisan nama penulis dalam jurnal dituliskan nama tanpa gelar akademik penulis. Terdapat alamat institusi dan email yang ditulis setelahnya, serta font menggunakan huruf Garamond dengan ukuran 12 serta spasi 1. Untuk analisisnya sudah sesuai dengan guideline karena nama lengkap penulis dicantumkan tanpa gelar akademik. Sudah terdapat alamat institusi dan email. Mungkin cukup itu.
Apa ada yang mau ditambah lagi? Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan dari penyampaian Ina tadi? Jika tidak ada, bisa kita lanjut untuk bagian yang selanjutnya, untuk abstrak ya. Silahkan bagi yang mau menyampaikan. Saya izin menyampaikan Silahkan, Mbak Fitriana. pada struktur abstrak, sistematikanya penulisan abstrak terdiri dari 174 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan font Garamond ukuran 12. Untuk abstrak bahasa Inggris ditambah dengan mengatur font italik, terdiri atas satu paragraf, jumlah kata tidak melebihi dari 150 sampai 200 kata, yaitu hanya 177 kata. Tidak terdapat akronim. Untuk analisanya sudah sesuai dengan guideline, yaitu penulisan kata tidak melebihi dari 200 kata, sudah ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sudah terdiri atas satu paragraf, sudah menggambarkan keseluruhan isi naskah, dan sudah ada kata kunci. Sudah Mbak Fitriana, jika sudah, bisa kita lanjut untuk ke bagian pendahuluannya. Silahkan yang mau menyampaikan bagian pendahuluan. Saya izin menyampaikan pada bagian pendahuluan dan metode penelitian. Pada jurnal kedua, di struktur pendahuluannya, sistematikanya yaitu penulisan pendahuluan dalam jurnal menggunakan pendapat tokoh dengan sumber 8 tahun terakhir, yaitu 2009 hingga 2014. Dari tahun diterbitkannya jurnal ini pada tahun 2016. Pendahuluan dalam jurnal sudah terdapat latar belakang, permasalahan, dan juga tujuan penelitian. Lalu, analisisnya sudah sesuai dengan guideline. Selanjutnya, di struktur metode penelitiannya, sistematikanya penulisan metode penulisan dalam jurnal sudah ringkas dan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan dijelaskan secara singkat dan juga lengkap. Analisisnya sudah sesuai dengan guideline karena penulisan metode sudah dituliskan secara ringkas mengenai materi. Sekian dari saya, mungkin itu. Bisa kita lanjut ya untuk bagian yang selanjutnya, yaitu bagian hasil dan pembahasan. Bagi yang mau menyampaikan, saya persilahkan. Indah Bin. Ya, kepada Indah silahkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tematikanya, penulisan hasil dalam jurnal ditulis menggunakan tabel. Terdapat 3 tabel dalam bagian hasil. Kemudian penulisan pembahasan dalam jurnal tidak diakhiri dengan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Untuk analisisnya sudah sesuai dengan guideline karena disajikan dengan tabel dengan jumlah tabel 3 dan maksimalnya 5 buah tabel. Untuk selanjutnya, simpulan. Sistematika penulisan kesimpulan pada jurnal ini tidak terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian analisisnya kurang sesuai dengan guideline karena tidak terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Cukup dari saya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Jika tidak, bisa kita lanjutkan untuk bagian simpulannya. Dan ucapan terima kasih bagi yang mau menyampaikan, saya persilahkan. Saya ingin menambahkan lagi
Kesimpulannya, sistematikanya penulisan kesimpulan pada jurnal ini tidak terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk analisanya kurang sesuai dengan guideline karena tidak terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ucapan terima kasih. Dalam jurnal ini tidak terdapat bagian ucapan terima kasih. Untuk analisanya tidak sesuai dengan guideline karena tidak adanya ucapan terima kasih kepada sumber. Kemudian untuk daftar pustakanya, sistematikanya penulisan referensi dalam jurnal ini hanya terdapat 8 sumber penulisan referensi menggunakan gaya APA. Untuk analisanya kurang sesuai dengan guideline karena seharusnya penulisan referensi mengandung minimal 15 sumber rujukan dan sudah ditulis dengan gaya APA. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Ina. Sebelum kita lanjut untuk perbandingan kedua jurnal, apakah ada yang ingin menanggapi mengenai pembahasan dari jurnal 1 dan jurnal 2? Silahkan bagi teman-teman yang ingin menanggapi. Saya Mbak. Baik, silahkan Lita. Dari hasil perbandingan kedua jurnal dari segi strukturnya, yang mana kedua jurnal tersebut tidak memiliki perbedaan dari segi strukturnya, karena keduanya memiliki struktur yang sama, yang mana strukturnya terdiri atas abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Terima kasih Lita untuk perbandingan jurnalnya. Kemudian untuk yang ingin menambahkan lagi, saya persilahkan. Silahkan yang mau menambahkan lagi mengenai perbandingan kedua jurnal. Silahkan, apakah ada yang ingin menambahkan mengenai perbandingan kedua jurnal? Mungkin saya bisa menambahkan dari segi sistematikanya, Mbak Bin. Ya, baik. Silahkan, Dita. Dari segi sistematika di guideline 1, jurnal 1, untuk jumlah kata belum sesuai dengan guideline, yang mana harus terdiri dari 4.000 sampai 7.000 kata. Dan jumlah kata tidak termasuk dengan tabel, gambar, dan referensi. Ukuran kertas yang digunakan yaitu A4, yang mana 210 mm dikali 297 mm, dengan font Calibri, dengan jarak 1,5 baris, kecuali dengan kalimat berlekuk. Itu sudah sesuai dengan sistematika sesuai yang ada pada guideline. Kemudian pada jurnal 2, ukuran kertas sudah sesuai yaitu A4, yang mana 210 mm dikali 297 mm. Maksimal halaman 15 dengan aturan font Garamond, tetapi dengan jurnal menggunakan font Times New Roman. Ukurannya 12 dan berjarak 1,5 tanpa identitas dan menggunakan spasi antar paragraf. Jumlah tabel dan gambar maksimal 5, subtopik tidak diberi nomor, dicetak tebal, title case, dan 1 spasi, itu merupakan sudah sesuai dengan sistematika sesuai yang ada pada guideline. Terima kasih. Terima kasih Lita untuk yang ingin menyampaikan bagian tata bahasa sesuai guideline. Izin menambahkan Mbak Bintari. Baik, silahkan Anis. Tata bahasa sesuai guideline untuk tata bahasa di jurnal 1, ejaan dan SPOK sudah benar semua karena sudah sesuai dengan ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Namun masih ada beberapa kesalahan dalam penggunaan titik dan koma dalam kalimat. Sedangkan untuk jurnal 2, untuk penulisan bahasa asing sudah dicetak miring dan sudah sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih Anis. Sebelum kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi mengenai perbandingan kedua jurnal ataupun menanggapi analisis dari jurnal 1 maupun jurnal 2? Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin menanggapi, marilah kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, saya tutup diskusi pada sore hari ini. Banyak salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.